rumah saya itu kebanjiran sampai segulung, sedada gini loh. Orang-orang sini terkadang tabungannya buat meninggikan rumah aja. Asmane Ibu Dewi, asli Terboyo-Kulon. Atas nama Edi Wahono, Kelurahan Terboyo-Kulon, pekerjaan wira swasta. Nama saya Ibu Sina, alamat Trimulyo. Pekerjaan momong putu, ini ndak kerja. Di sini cuma ikut anak momong putu. Saya Ibu Nuridaya, alamat Trimulyo RT 2 RW 2. Saya pekerjaannya nggak punya pekerjaan, ibu rumah tangga. Bisa diceritakan mengenai banjir rob di sekitar Terboyo-Kulon itu seperti apa? Kalau khususnya RT 03 ini, alhamdulillah kalau rob tuh nggak sampai masuk ke rumah. Tapi kalau lain RT kemungkinan masuk ke rumah karena itu robnya terlalu tinggi, Mas. Setiap tahun kan naik terus, jadinya tuh nggak bisa menaikkan rumahnya, terus banjir masuk ke rumah. Ya. Kalau di sini rob itu ya tidak tiap hari lah. Tiap bulan itu ada berapa 2 minggu sekali pasti rob. Nah, karena ini tidak rob karena jalannya sudah ditinggikan lagi sehingga tidak kelihatan robnya. Kemarin tuh rob terus sebelumnya ya Pak. Bisa diceritakan kalau terjadi banjir di Trimulyo itu seperti apa? Banjirnya ini dulu itu setengah meter lebih ya. Sini rumah saya ya kena air, tapi itu bulan April 2022 itu. Rumahnya itu setengah sampai mau naik di sini loh, segini sedodo kemarin tuh ya. Biasanya ketika banjir rob, Ibu memilih menetap di sini atau mengungsi? Oh, ya masih di sini, Mas. Nggak ngungsi kan, nggak terlalu parah sih. Nggak sampai masuk ke rumah. Untuk saat ini rob itu pastinya masih aman lah di wilayah kami. Itu tingginya hanya 50, nggak nyampe 50-an lah, 30 itu ya. Marai tinggi sampai 50 itu karena ombak itu besar, Mas. Sehingga hampir 50 menerjang terus ini. Nah ini karena alhamdulillah lah udah ada bantuan, jalan udah tinggi, udah agak aman. Setidak rumahnya rata lagi sama jalan lagi gitu. Mengungsi 2 minggu baru asat. Mengungsinya itu di mana dan berapa lama, Bu? Saya mengungsi di Jatingaleh, tempatnya saudara, 2 minggu baru pulang. Itu belum asat, masih rob, jadi nguras dulu gitu sama anak-anak. Saya tetap tinggal di rumah ya, ada seadanya di sini. Kalau keluar ya itu kelinang air, itu ada airnya di luar. Waktu itu kan pengungsian itu di masjid kan banyak orang, penuh masjid itu. Berarti Ibu waktu itu tetap memilih di rumah mawon sih? Nggih, tetap di rumah. Kalau mengungsi kan banyak orang kan ya nggak nyaman, Mas, sama anak-anak gini. Kalau terkait adaptasi, misalnya meninggikan rumah atau biar Ibu bisa tetap tinggal di sini, itu apa aja Ibu untuk mengatasi rob? Oh ya, itu peninggian rumah itu yang pertama memang yang bagi yang mampu sih. Tapi orang-orang sini terkadang tabungannya buat meninggikan rumah aja biar nggak banjir. Adaptasinya ya kita semua tetap menerima keadaan lah. Harus bagaimana lagi, keadaan memang alam sudah begini, mau tidak mau ya kita memang peninggian rumah itu pastilah. Ada yang belum, ada yang sudah. Nah, beda-beda lah sedikit-sedikit itu pembangunannya itu Pak.
ya mengikuti alamnya gitu. Caranya yaitu itu dibangun sendiri-sendiri buat tinggi biar ndak rob, biar ndak kebanjiran gitu. Kalau ndak ada ya kayak cuma rumah saya itu kebanjiran sampai segulu, sedada gini loh, masuk rumah ndak bisa masuk 2 minggu. Lalu tidur di sana di Jatingaleh mengungsi tempat saudara. Ya ini yang sudah ditinggikan Mas, tapi kan kena itu lagi air, genangan air lagi. Jadi tinggikan ini. Terkait dengan mitigasi seperti pembangunan tanggul, apakah ada Bu pembangunan tanggul oleh pemerintah di sekitar sini Bu untuk menanggulangi banjir rob? Kalau di sekitar sini penanggulang banjir itu cuma peninggian jalan Mas. Kalau tanggul enggak sih, karena sini enggak langsung sungai ya. Jadinya itu cuma jalan, peninggian jalan. Kalau di sini belum ada tanggul laut, tapi dengernya itu rencana ada tol, tapi tol itu nggak tahu bagaimana rencana, gambarannya itu belum tahu. Ya mitigasinya itu kanal sudah dibangun, jalan sudah dibangun, tapi masih ada banjir. Belum, katanya ya ndak banjir, tapi padahal airnya tuh masuk semua. Ya ini baru direncanakan itu ada genangan air. Ya pompa-pompa air itu ya ada, sudah diusahakan, sudah bisa diusahakan Bu Ita itu yang diseringin itu kan termasuk sini juga. Terus itu sudah ada saluran air ada sudah. Selain tanggul rob, untuk mengatasi rob ada ini nggak Bu penanaman mangrove? Kelihatan nggak ada. Untuk kerugian dari banjir rob, apakah ada kerugian? Kalau kerugian itu yang ditambak Mas, yang punya piaraan ikan ya, ikan bandeng, terus bisa hilang kapan-kapan aja kalau itu rob datang. Untuk kerugiannya nggak ada lah Pak. Alhamdulillah kita tetap berusaha, tetap ya sedikit lah kita kalau punya rezeki rumah ditinggikan lagi itu pasti. Saya sendiri di sini udah 4 kali itu Pak. Barang-barang itu yang keli-keli semua itu ada nampan, ada berabah, pecah-pecah itu sama TV kemarin, TV sama sepeda motor udah mati semua. Kipas angin mati, motor mati juga, TV-nya mati semua Mas. Tinggal ngungsi itu 1-2 minggu. Jadi pulang ya tinggal hangus semua toh Mas. Pakaian itu ya udah habis semua. Tinggal yang dipakai, yang dibawa ke ngungsi itu kemarin. Ya ruginya ya nggak ada rugi Mas, tapi ya kalau keluar jekur air gitu kan ke pasar gitu. Itu lewat air terus pasar itu. Menurut Ibu itu penyebab banjir rob itu apa ya? Penyebab banjir rob itu ya air laut naik sih Mas, selalu tinggi kalau Ibu ya. Karena sekarang kan tanggul-tanggul sudah hilang. Terus jadinya tambak itu nggak ada tanggulnya, terus langsung ke kampung-kampung. Berarti ketika tambaknya itu tenggelam itu ada nggak Bu kayak pinggiran dari tambaknya? Kalau itu nggak ada Mas. Sekarang tambak itu tanggulnya hilang semua. Sekarang diganti sama waring. Jadinya batas-batas tambak itu sekarang diganti sama waring. Jadinya kalau robnya besar rawan untuk itu kehilangan bandeng-bandeng itu yang dipelihara itu. Pastinya penurunan tanah yang semakin gratis ya Pak ya, yang lahan semakin semua pada di banyak pengguguran, banyak air laut sudah semakin meninggi itu Pak. Selanjutnya ada nggak Pak untuk kegiatan sigap bencana Pak? Bila terjadi bencana itu apakah masyarakat sudah siap? Ya dari pihak kelurahan sendiri apabila ada bencana untuk wilayah background dari
ketua RT diimbau untuk antisipasi siaga lah Pak. Terus ada apa-apa. Alhamdulillah selama ini tidak ada bencana alam yang begitu berat ya ada Pak. Untuk rob tuh biasanya lamanya berapa hari Ibu? Kalau rap itu kemarin 1 minggu lebih ya Mas. Ya lebih 1 minggu lebih. Untuk masyarakat sini mayoritas pekerjaannya apa gitu? Kebanyakan ya ditambak Mas. Ditambak. Tapi itu bukan tambaknya sendiri ya, tambak nyewa semuanya. Untuk tanggulnya itu apakah berfungsi dengan baik? Iya, berfungsi dengan baik. Tanggulnya sekarang sudah menjadi kota. Jadi itu di situ sudah jalannya sudah halus, tapi itu airnya masih masuk, masih banjir. Tidak tahu nanti bagaimana caranya bisa biar tidak banjir itu saya tidak tahu. Kalau orang sini orang yang punya ya ditinggikan rumahnya. Kalau saya tidak punya tidak bisa tinggikan ya banjir terus. Ya sudah membantu Mas memang. Selanjutnya untuk air bersih, Bapak biasanya pakai apa Pak? Air pom, untuk air bersihnya kita pakai air pom air Pak. Untuk biayanya per bulan berapa Pak air bersih? Ya nggak pastilah, itu 1 minggu 12.000 ya, 1 bulan hampir kadang ya totalnya 50 ribuan lah gitu. Harapan untuk pemerintah mengenai banjirop apa ya? Ya semoga terrealisasi ini jalan tol segera jadi dan benar-benar dibuat. Ini rencananya katanya kan itu ada buat padu itu Pak, seperti itu. Dengar-dengar pastinya emang belum tahu pastinya gambarannya itu kayak apa. Semoga bisa teratasi, tidak ada banjir lagi Pak. Ya, satu itu dapat bantuan peninggian jalan terutama ya. Terus orang-orang yang tidak mampu tolong dibantu untuk peninggian rumahnya. Nanti biar dampaknya rob itu bisa sama-sama nggak apa ya. Kalau banjir itu nggak merasakan banjir rob gitu loh Mas. Jadinya lebih ringan. Semoga Bapak pemerintah mau membantu di tempat Trimulyo sini. Ya minta bantuanan ya Pak, biar rumah saya tidak banjir, cucu-cucu saya tidak kelaparan, tidak bisa kerja soalnya Pak. Ya lebih apa itu Mas, bantuan itu harus bantuan lagi, dia apa itu direncanakan lagi lah biar enggak apa tuh tambah. Terakhir, apakah ada rencana untuk pindah atau menetap di sini terus? Ya pengennya sih pasti semua orang pengennya lebih baik Pak, pindah dari sini. Nah pasti lah, karena kondisi dan ekonomi yang tidak mencukupi ya terpaksa kita tetap bertahan di sini. Nggak tahulah sampai kapan gitu Pak. Kalau saya itu menetap di sini, kalau orang tidak punya ya Mas, tapi Sini, iya tinggal di sini karena walau gimana ya, di sini kan tempat tinggalnya gitu loh. Tidak ada rencana sama sekali untuk pindah ya? Nggak ada Mas, karena mata pencarian ada di sini. Kalau pindah nanti ganti mata pencariannya. Terima kasih banyak atas waktunya Bu. Terus sama-sama. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya, terima kasih kembali Pak. Terima kasih Bu atas waktunya. Pak ampun ini ngerepotnya. ya benar. Tidak ada apa Mas, sama-sama. Terima kasih Bu atas waktunya. Ya, sama-sama.